Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada video ini akan sedikit membahas tentang masalah bina, terutama bina shahih. Langsung saja. Kali ini saya akan bertanya tentang pembahasan bina. Yang pertama, bolehkah dengan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan bina? Bina adalah salah satu cabang dari ilmu shorof yang mengkaji tentang setiap huruf yang menjadi struktur kata kerja atau fi'il. Jadi dalam bina itu yang dibahas tentang struktur yang menjadi kata kerja atau fi'il. Nah, dalam strukturnya bina itu ada 3, yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ketiga huruf tersebut disebut sebagai huruf shahih. Bina sendiri itu ada 3. Bina sendiri itu ada 2, yaitu bina shahih dan bina mu'tal. Yang kedua, terus apa yang dimaksud dengan bina sahih? Untuk bina shahih yaitu kata yang semua huruf aslinya tidak terdapat huruf ilat. Jika pada huruf tambahan terdapat huruf ilat, maka tetap dinamakan bina shahih selama huruf aslinya berupa huruf shahih. Nah, huruf ilat sendiri itu ada 3, yaitu terkumpul dalam lafadz ayu, yaitu alif, ya, dan wawu. Dalam bina shahih itu dibagi menjadi 3, yaitu bina salim, bina mudhoaf, dan bina mahmuz. Terus boleh dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan bina salim? Untuk bina salim yaitu kata yang salah satu huruf aslinya bukan berupa huruf ilat, bukan berupa hamzah, serta bukan pula huruf yang sama. Jika ada huruf tambahan yaitu huruf ilat atau hamzah, tetap dinamakan bina salim selama huruf aslinya berupa huruf shahih. Bisa berikan contoh dari bina salim tersebut? Contohnya Naswara Muhammadun Aliyan. Kita garis bawahi lafadz Naswara. Itu kan terdiri dari 3 huruf. Nun berkedudukan sebagai fa fi'il, shad berkedudukan sebagai ain fi'il, dan ra berkedudukan sebagai lam fi'il. Dalam lafadz Naswara itu tidak ada huruf ilat dan tidak ada huruf hamzah, juga tidak ada huruf yang sama. Terus bagaimana jika hurufnya lebih dari 3 huruf? Dalam fi'il rubai mujarad itu ada 4 huruf. Contoh dahroja tufahu minal ma'idati ila imami. Kita garis bawahi yang dahroja. Dahroja berkedudukan sebagai fa fi'il, ha berkedudukan sebagai ain fi'il, ro dan jim berkedudukan sebagai lam fi'il. Ya, dalam fi'il rubai mujarad huruf yang kedua terakhir itu seperti ro berkedudukan sebagai lam fi'il 1 dan jim berkedudukan sebagai lam fi'il 2. Jadi dalam lafadz dahroja itu terdapat 4 huruf, tidak ada huruf ilat atau huruf tambahan seperti ayu tadi, terus tidak ada huruf yang sama pula. Terus boleh diberikan contoh juga dalam bina salim yang terdapat huruf ilat dan huruf hamzah? Contoh yang terdapat huruf ilat yang saya ambil alif. Contoh Naswara Muhammadu Aliyan. Itu kita garis bawah yang Naswara. Itu kan ada 4 huruf. Yang huruf alifnya itu kan huruf tambahan. Kita pecah. Nun berkedudukan sebagai fa fi'il, alif berkedudukan sebagai zaidah atau huruf tambahan, shad berkedudukan sebagai ain fi'il, dan ra berkedudukan sebagai lam fi'il. Untuk alif tadi huruf zaidah itu kan huruf tambahan yang berupa huruf ilat. Sedangkan yang berupa huruf hamzah itu contoh a'raka Sulaimanu. Nah, itu kan ada 3 huruf shahih, yang 1 huruf tambahan. Hamzah
sebagai huruf zaidah, terus ain berkedudukan sebagai fa fi'il, ro berkedudukan sebagai ain fi'il, dan qaf berkedudukan sebagai lam fi'il. Ya, dalam lafaz a'raqa itu ada tambahan berupa huruf hamzah. Terus apa yang dimaksud dengan bina mu'adhof dan berikan contohnya? Untuk bina mudha'af yaitu kata kerja yang terdiri dari dua huruf yang sama dan terletak antara ain fi'il dan lam fi'il tanpa ada huruf yang pemisah. Jadi dua huruf yang sama itu terletak pada struktur yang kedua dan ketiga, yaitu pada ain fi'il dan lam fi'il. Nah, antara huruf ain fi'il dan lam fi'il itu tidak ada pemisah. Bagaimana jadinya jika susunan dalam fi'il rubai mujarrad tersebut, dan berikan contohnya? Untuk contoh yang bina mudha'af itu tadi, contohnya marro omaru wa amrun amami. Marro asluhu kan mamaro, 3 huruf. Mim berkedudukan sebagai fa fi'il, terus ro pertama berkedudukan sebagai ain fi'il, dan ro kedua berkedudukan sebagai lam fi'il. Itu tadi yang pada fi'il sulasi mujarrad. Sedangkan pada contoh fi'il sulasi mazid itu ada contoh istamarro omaru wa amrun amami. Istamarro asluhu istamroro. Ya, yang hamzah itu berkedudukan sebagai huruf zaidah, sin berkedudukan sebagai huruf zaidah, ta berkedudukan sebagai huruf zaidah pula. Sedangkan mim berkedudukan sebagai fa fi'il, ro pertama berkedudukan sebagai ain fi'il, dan ro kedua berkedudukan sebagai lam fi'il. Ya, jadi dalam istamroro ini huruf tambahannya itu alif, sin, dan ta. Tadi yang ditanyakan pada fi'il rubai mujarrad. Jadi gini, dalam fi'il rubai mujarrad itu hurufnya ada 4 huruf asli. Maka dalam susunannya itu yang pertama fa fi'il dan lam fi'il yang pertama itu sama. Yang kedua ain fi'il dan lam fi'il yang kedua itu juga sama. Tadi kan sudah dijelaskan bina soha itu dibagi menjadi 3. Yang ketiga kan bina mahmuz. Boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan bina mahmuz? Sebelum ke bina mahmuz tadi kan belum dijelaskan tentang contohnya. Contoh dari fi'il rubai mujarrad tadi itu contoh falfala tiflu matbakha ummihi. Itu kita garis bawahi yang falfala itu kan fa pertama berkedudukan sebagai fa fi'il, lam berkedudukan sebagai ain fi'il, fa kedua berkedudukan sebagai lam fi'il ke-1, dan lam kedua berkedudukan sebagai lam fi'il kedua. Contoh lain, tarok rokol labanu minal ibariki ilal kubi. Fokus pada tarok rokok, tak berkedudukan sebagai huruf zaidah atau huruf tambahan, ro pertama berkedudukan sebagai fa fi'il, qaf pertama berkedudukan sebagai ain fi'il, ro kedua berkedudukan sebagai lam fi'il ke-1, dan qaf kedua berkedudukan sebagai lam fi'il kedua. Jadi dalam tarok roko tadi kan ketentuannya fa fi'il dan lam fi'il sama, dan ain fi'il dan lam fi'il kedua juga sama. Untuk yang bina mahmuz yaitu kata kerja yang salah satu huruf aslinya terdapat hamzah, baik terletak pada fa fi'il, ain fi'il maupun lam fi'il. Tolong berikan contohnya masing-masing dari pembagian bina mahmuz tersebut. Untuk yang bina mahmuz fa berarti kan huruf hamzah terletak pada fa fi'il. Contohnya akala samaku yunusa. Seperti akala itu kan ada 3 huruf ya. Alif berkedudukan sebagai fa fi'il, kaf berkedudukan sebagai ain fi'il, dan lam berkedudukan sebagai lam fi'il.
Nah tadi bina mahmuz kan hamzah berkedudukan sebagai fa'il. Ini sudah benar ya, akala berarti hamzahnya di depan, terletak pada fa'ilnya. Selanjutnya untuk yang mahmuz ain berarti kan huruf hamzah terletak pada ain fi'il atau di tengah-tengah. Contohnya wa ada banu Israila bintahum. Wa ada itu kan terdiri dari huruf wawu, alif dan dal. Wawu berkedudukan sebagai fa fi'il, alif berkedudukan sebagai ain fi'il dan dal berkedudukan sebagai lam fi'il. Nah, dalam mahmuz ain itu hamzah berkedudukan sebagai pada ain fi'il atau di depan tengah. Nah, dalam lafaz wa ada itu juga hamzahnya berkedudukan di tengah-tengah. Sedangkan untuk mahmuz lam itu huruf hamzahnya terletak pada lam fi'il atau di akhir kata. Contoh nasya'a Muhammadun wa ra'a baiti atau nasya'a naflun wa ra'a baiti. Dalam lafaz nasya'a itu kan ada 3 huruf, nun, shin dan hamzah atau alif. Nun berkedudukan sebagai fa fi'il, shin berkedudukan sebagai ain fi'il dan hamzah berkedudukan sebagai lam fi'il. Dalam nasya'a hamzah berkedudukan pada lam fi'il atau yang terletak pada akhir kata sehingga disebut dengan mahmuz lam. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya atau apabila ada kata-kata yang salah baik pengucapan maupun contoh kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.